Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah Kompas TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa untuk naso ngaji sore bersama Ustaz Asdi Nurholis, Magister Pendidikan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan pernikahan. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang hikmahnya, kita sudah membahas tentang hukumnya, dan sekarang kita mencari tahu kriteria pasangan yang pas, pasangan yang sesuai dengan syariat. Nah, ini apa saja kriterianya, apa saja ciri-cirinya, apa saja, mungkin ada hal khusus ya yang selama ini kita lewatkan. Sekarang Ustaz Asdi sudah bersama kami di sini. Kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Ustaz, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita sudah ngobrolin tentang hikmah pernikahan, sudah ngobrolin tentang hukumnya juga. Nah, sekarang tentang kita mencari pasangan ini harus yang seperti apa, Ustaz? Baik. Jamaah Kompas TV, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita tetap akan merujuk kepada apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang cukup masyhur, dan hadis ini sahih, sering keluar masuk di telinga kita ya, apalagi yang pengen cari pasangan itu sebetulnya bagaimana sih ketentuan syariat Islam? Apakah yang cantik jelita, ataukah yang ganteng gitu kan? Ataukah dia punya keturunan darah kuning? Nggak ada darah kuning, darah biru gitu ya. Harta melimpah. Wah, ini karena kriteria ini muncul dalam benak kita, ya, benak siapapun, dan itu hal yang mungkin dianggap sesuatu yang wajar dalam tanda petik. Wajar dalam tanda petik, manusiawi memikirkan hal-hal itu. Tapi tentu ada yang menjadi dasar utama bagi kita, ya. Tentu ada yang sangat baik dan ada yang lebih baik dalam kita mencari calon pasangan sesuai dengan pertimbangan yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kabarkan kepada kita, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha wa li diniha fadfar li dzatid dini taribat yadak. Ya. Pernah dengar hadis ya? Pernah dengar. Sering ya kan gitu. Rasulullah mengabarkan bahwa makna hadis ini, bahwa seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Rasul menyebutkan pertama kali itu limaliha, karena hartanya, wa lihasabiha, karena keturunannya, wa li jamaliha, karena kecantikannya, wa li diniha, dan karena agamanya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, fadfar lidatid din, perhatikan, ya, carilah gitu ya, berikanlah, fokuslah kamu gitu kan, lidatid din, bagi calon pasangan wanita itu yang punya agama. Taribat yadak, makna taribat yadak secara umum itu maka kamu akan selamat kedua tangan. Coba kita melihat sebenarnya hadis ini ya, bahwa Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan kabar pada umumnya, fil adah gitu ya. Pada umumnya seseorang ketika ingin mencari pasangan, laki-laki yang ingin mencari pasangan untuk teman hidupnya itu karena pertimbangan ini tadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW makna dalam hadis ini bukan berarti bahwa ketika laki-laki ingin menikah kamu harus cari yang cantik, kamu harus cari yang nasabnya bagus, kamu harus cari yang kemudian dia hartanya banyak, kamu harus cari agamanya yang bagus, ya. Ini makna hadis ini adalah pada umumnya, ya. Tapi lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan penegasan di akhir hadis ini,
Fadfar lidati dini taribat yadak. Pilihlah. Dhafara itu artinya kan sebetulnya beruntung. Ya kan? Kamu kalau memilih yang dzatid-din, yang memiliki agamanya yang bagus, maka kamu akan beruntung. Taribat yadak itu dalam makna istilah orang Arab itu artinya turab itu kan tanah ya. Kamu pegang tanah itu makna bahasanya. Tapi makna secara umum ini adalah taribat yadak itu al-hathu, yaitu anjuran untuk mencari calon pasangan wanita yang bagus agamanya. Karena ini menjadi kata kunci dari 3 sebelumnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya para ulama fikih menjelaskan kalau kamu mencari pasangan karena cantiknya saja, kamu akan menghadapi masalah. Ya. Dan berapa banyak ya wanita dan siapapun, bahkan laki-laki juga ya, nggak hanya sekedar wanita, yang kalau kita melihat realita dalam kehidupan umat manusia, bahkan bagaimana Allah menciptakan manusia ini kan nggak ada semakin tua semakin glowing ya. Charming. Wah, semakin tua Menarik ya. akan semakin keriput. Nggak ada, walaupun mungkin dia perawatan tapi fitrah, qadarullah atau takdir Allah, itu siklus manusia kan begitu. Kalau ciptakan kita dari lahir seorang bayi kemudian menjadi orang dewasa, 40 tahun itu usia dewasa laki-laki dan wanita manusia kan. Habis 40 tahun akan melemah semuanya, cara berpikirnya, cara fisiknya dan segala macam. Akhirnya kemudian ada orang tua, ada yang tua renta, ada segala macam. Jadi dia otomatis sudah. Mau dia mempertahankan walaupun aku 60 tahun tapi tetap masih kita seperti wanita yang usia 30 tahun, tentu tidak mungkin. Itu akan hilang. Itu akan menjadi kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari nasab, keturunan juga begitu kan. Kadang kalau hanya itu saja, ini kan maksud kita adalah kalau hanya mencari pertimbangan karena nasab saja, ini juga kurang tepat. Karena kan kadang-kadang kan begitu, itu bapak saya dulu begini, bapak saya itu dulu pejabat, ya kan. Dulu, ya gitu kan. Habis itu ada pensiun kan? Ada. Bapak saya dulu gubernur, cari itu keturunannya, semuanya, dan bahkan akan berubah terus. Ya, generasi itu akan berubah. Ya. Begitu juga ya kalau orang tidak benar juga atau kurang tepat ketika hanya mempertimbangkan masalah kekayaan. Berapa banyak orang yang dalam waktu sekejap kekayaannya habis. Yang lebih parah lagi gini, kasus yang terjadi itu adalah yang ini menjadi ucapan orang Jawa, nang sinawang. Iya. Jadi kita iki sugih, kelihatannya kaya gitu ya. Tapi ternyata setelah 1 pekan si suami itu mengatakan atau sebaliknya, bagaimana kalau ini mas kawin ini kita gadaikan. Loh, bukannya kamu orang kaya? Iya, aku tuh kaya hutang gitu kan. Ternyata kaya hutang, bukan kaya. Jadi sertifikat rumahnya sudah nggak di rumah, BPKB mobilnya sudah nggak di rumah. Hanya sekedar zahir saja yang orang kemudian terpukau, ya kan? Karena saking terpukaunya terpaku, jadi kaya banget. Ternyata hutangnya di mana-mana. Baru ketahuan setelah nikah. Akhirnya berantakanlah rumah tangga dan segala macam gara-gara hutang. Jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, boleh nggak sih kita mencari calon pasangan yang cantik? Boleh. Boleh. Ya, dengan mengatakan penuh keyakinan boleh. Boleh nggak kita mencari calon pasangan yang punya keturunan nasab yang bagus? Sangat boleh. Boleh nggak kita cari calon pasangan yang kaya? Ya kan? Boleh. Semua ini tidak ada larangannya. Tapi jangan ini semata-mata. Jangan karena hartanya semata-mata, hanya karena cantiknya semata-mata, bukan karena keturunan semata. Tapi yang keempat ini yang menjadi kebaikan untuk semuanya adalah fadfar lidati dini taribat yadak. Carilah yang agamanya bagus. Nah, ini pertanyaan kita ini. Kira-kira wanita atau calon pasangan yang bagus agamanya itu yang seperti apa? Nah, itu dia. Nah, itu dia.
Kira-kira apa, Mas? Parameternya itu yang Parameternya kira-kira apa itu? Yang wanita yang agamanya bagus tuh yang seperti apa sih? Apa ya? Itu relatif. Kalau relatif ya. Tentu kita kembali kepada, karena pondasi agama kita ini adalah masalah keimanan, masalah akidah. Maka tentu kita ini mencari calon pasangan seorang wanita solehah yang akidahnya bagus, akidahnya lurus. Maksudnya adalah dia bukan wanita yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu kan pondasi paling awal. Pondasi paling awal itu. Coba kalau ada masalah, kira-kira dia larinya kemana tuh? Ya, kalau larinya ke dukun, wah ini sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ditanya kalau ada masalah gimana? Oh, saya tahajud. Masya Allah. Saya memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ini ciri-ciri baik, ini ada nilai tauhid yang tertanam pada dirinya. Ya kan? Karena apa? Kesyirikan itu menghancurkan semuanya. Amal soleh, kebaikan itu akan hilang. Ini sekedar mengingatkan pada kita semua dan saya juga ya. Ketika Allah kabarkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan seandainya yang bersangkutan itu sebelum meninggal tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu. Maknanya adalah kalau ada seseorang melakukan kesyirikan sampai meninggalnya nggak bertobat, wah ini sayang beribu-ribu sayang. Nah ini kan pondasi paling mendasar. Nah, lalu kemudian dari nilai tauhid yang kuat ini akan memberikan bangunan yang kokoh di atasnya. Maka ciri wanita yang soleh sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yang paling penting juga gitu, bahwa wanita, kehormatan wanita itu ditutup dengan jilbabnya. Kan ketika ayat ini, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita muslimah, ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaknya dia menutup auratnya dengan jilbab itu. Ya, kerudung yang menutup ya kepalanya. Kalau dalam terjemahan pada terjemahan ayat ini ya, itu adalah kain yang menutup kepala, wajah hingga bagian dadanya. Itu namanya jilbab. Dan ini ciri khas wanita. Ya, dia berjilbab. Ini kan menunjukkan tanda baiknya yang ada pada dirinya dalam masalah agama. Karena dia akan menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya. Karena aurat ini kan harus ditutup ya. Dan berkaitan dengan masalah aurat, para ulama fikih juga menjelaskan aurat wanita itu semuanya, semua anggota badannya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kalau laki-laki kan auratnya dari pusar sampai di bawah lutut. Oh iya, betul. Ya. Dari pusar di bawah lutut itu auratnya laki-laki. Tapi kalau wanita, berarti semakin kita sebagai laki-laki ya yang ingin mencari calon pasangan, ketika melihat wanita yang berjilbab, wah ini insya Allah ada kebaikan ya. Dia sudah mulai paham tentang agama. Walaupun ada yang berjilbabnya karena hidayah ya, ada jilbabnya karena mungkin baru coba-coba. Ya. Tapi ini harus dikuatkan, karena itu harus ditutup auratnya. Jamaah Fast TV yang dari Subhanahu wa Ta'ala, banyak, salah satu di antaranya kebaikan atau wanita yang baik agamanya adalah dia yang sering hadir di majelis-majelis ilmu. Dia ikut pengajian, karena ilmu ini kan siraman rohani. Bagaimana seseorang bisa berubah kalau dia tidak punya ilmu? Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah hadir ya di pengajian-pengajian itu. Ya sekarang kan luar biasa ya, ada YouTube, orang udah lihat itu karena dia punya pondasi ilmu yang kuat dalam berpijak. Bahkan kadang-kadang kita juga perlu bertanya kepada calonnya itu, bagaimana konsep Anda, Masya Allah ya, tentang pendidikan anak. Itu luar biasa itu. Pertanyaan yang mendasar, karena kita menikah ingin punya anak dan ingin mendidik. Jawaban-jawaban yang dia sampaikan itu menunjukkan kedalaman ilmunya atau kedangkalan ilmunya terhadap masalah agama. Oleh karenanya ya hadis ini ya, jamaah Fast TV dan teman-teman semua menjadi dasar buat kita semua. Pertimbangan utamanya adalah agama. Ya, akidah yang lurus, pemahaman terhadap agamanya ini benar. Ya kan?
ditunjukkan dengan tampilannya. Dan tentu kewajibannya sebagai seorang muslimah dijalankan. Jangan sampai Anda gimana sholat? Oh, saya ya sholat, tapi kadang-kadang. Nah ini sudah repot ini. Zuhur kadang iya, subuh enggak. Bahaya ini. Kalau pas datang bulan seorang wanita memang nggak boleh sholat. Haram bahkan hukumnya untuk sholat. Ya kan? Tapi ini contoh di antara ya hal-hal mendasar untuk menunjukkan kriteria bahwa yang bersangkutan itu paham tentang masalah agama. Okay. Ya. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangannya kalau yang disebutkan dalam kitab fikih muyassar itu ada 41 calon kriteria wanita yang dicari itu adalah agamanya bagus, itu berdasarkan dengan hadis yang kita sebutkan. Yang kedua, yang calon yang akan kita cari itu adalah wanita yang kemungkinan besar memiliki keturunan. Ya, ini juga berdasarkan dengan sabda Rasulullah, tazawwadul wadudal walud, itu kan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikailah wanita-wanita yang wadud, yang punya kasih sayang, walud, dan kira-kira dia akan punya anak. Yang kita pernah sebutkan bahwa melihat keturunannya, saudara kandungnya ada berapa dan segala macamnya. Karena ini tujuan utama yang pernah kita sebutkan berkaitan dengan pernikahan itu. Rasulullah SAW juga menganjurkan kalau kita ingin mencari calon pasangan, cari yang gadis. Ya. Jadi ini anjuran ya, sebagaimana sabda beliau SAW, fahala bikron. Ya, kalau bisa cari yang gadis deh. Ya, tula'ibuha ya wa tula'ibuka. Kalian bisa bersendaguru. Ya, karena kalau gadis kan sendaguru itu penting. Dan Rasulullah pernah kan? Rasulullah SAW ketika menginikahi Aisyah, ya dalam satu perjalanan kan Rasulullah ngajak balapan lari. Ya kita lari bareng. Ya siapa yang sampai sana duluan dia menang. Ternyata kan Aisyah menang. Ini kan gadis diajak untuk kemudian bermain ya sendaguro ya dengan pasangannya. Dan Rasulullah kalah waktu itu. Tapi berapa waktu berikutnya Rasulullah ngajak lari lagi. Kita lari lagi yuk. Ternyata Rasulullah yang menang. Karena Aisyah sudah mulai berat badannya nambah. Rasulullah mengatakan hadza lidzak. Ya, kemenangan saya ini untuk kekalahan yang dulu, kata Rasul. Ya. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan seandainya ada yang menikah dengan janda, tidak apa-apa untuk kemaslahatan. Dan itu banyak. Artinya apa? Ini hanya beberapa anjuran ya. Tapi ini tidak kemudian mengatakan wah kalau gitu jangan menikahi wanita janda. Enggak, salah juga. Tetap boleh. Boleh menikahi wanita janda, bahkan mungkin ada yang menyelamatkan dalam tanda petik gitu kan. Ketika ada seorang janda yang kemudian punya putra kecil-kecil yang harus kemudian dibantu rumah tangganya, ekonomi rumah tangganya, kemudian ada laki-laki yang datang dan itu pernikahan pertamanya menikahi janda, itu boleh dan itu nggak apa-apa ya. Tapi ketika Rasulullah tadi menyebutkan tentang hadis halal bikr ya, carilah yang gadis itu tadi untuk kemudian saling memberikan sendaguru di antara keduanya. Ya, karena kan nggak rumah tangga ini nggak boleh tegang-tegang kan, gitu ya. Nggak boleh kemudian tapi ada senyuman, ada bahagia, ada saling menggoda ya. Dan ini dengan gadis itu sebagai sabda Rasulullah tadi. Walaupun ada juga janda yang seperti yang kita sebutkan tadi, boleh juga. Artinya apa? Ini juga tidak menjadi ukuran parameter khusus. Parameter khusus. Artinya mungkin ada janda yang juga seperti yang disabdakan Rasulullah. Mungkin juga ada janda yang diajak sendaguro, diajak guyon, itu bisa juga dan segala macamnya. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian ya Rasulullah SAW juga tetap dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dengan derajat hasan, itu anjurannya juga cari yang cantik juga ternyata. Tapi yang penting jangan lupa agama yang bagus. Kenapa? Karena cantik itu
yasurru nadhruha, itu akan menyenangkan ketika dipandang. Walaupun cantik relatif. Nah, ini yang kemudian perlu difahami antara si A dengan si B ketika mencari calon pasangan. Si A mengatakan biasa, si B luar biasa. Dan itu kembali kepada kita. Ya, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya juga akan kita sampaikan berkaitan dengan masalah nazar, berkaitan dengan ta'aruf dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kriteria laki-laki sekarang? Iya. Kalau tadi kan kriteria wanita ini, laki-laki yang mencari pasangan wanita. Bagaimana kalau wanita mencari laki-laki? Dan bagaimana sikap orang tua atau mertua, ya calon mertua gitu ya, ketika datang laki-laki ke rumahnya? Apa ukurannya? Apa parameter dan kriteria untuk menerima calon menantu laki-laki itu? Rasulullah pernah mengabarkan itu pada kita dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada engkau wahai para wali, wahai para ayah, ada laki-laki yang datang kepada engkau untuk melamar putrimu, wa tardawna dinahu wa khuluquhu, dan engkau ridho laki-laki ini adalah laki-laki yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, fazawwijuhu. Rasulullah kemudian dengan tegas mengatakan, udah nikahkanlah. Ya, nikahkanlah, jangan ragu-ragu. Ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau engkau tidak lakukan itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, ya, dan ya fitnah yang merajalela tersebar di mana-mana. Jadi kalau kita bisa garis bawahi pada hadis ini, jamaah Fast TV dan teman-teman semua, kriteria laki-laki yang datang kepada engkau itu ya seperti apa? Rasulullah menyebutkan dua saja, agamanya bagus dan akhlaknya mulia. Karena kalau Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh muridnya, oleh muridnya yang dia menceritakan bahwa dia punya putri, bahwa putrinya didatangi laki-laki. Kemudian Hasan Al-Basri bertanya, bagaimana laki-laki itu? Oh, dia agamanya bagus. Nah, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, kalau laki-laki itu agamanya bagus, kalau dia cinta pada anakmu, maka dia akan memuliakan. Kalau dia mungkin ada rasa benci sedikit, dia tidak akan menghinakan. Ya kan? Karena kalau orang agamanya laki-laki itu agamanya bagus, dia tetap akan bersyukur apapun keadaan istrinya. Tidak menuntut. Ya, tidak kemudian aneh-aneh. Ya, dan kita lihat pasangan muda. Wah, ada pasangan muda ya. Pasangan muda antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya kan? Fatimah ini putra siapa? Pejabat. Putri seorang pejabat, putri seorang nabi. Itu Rasulullah SAW. Ya kan? Kan Rasulullah pernah kita sampaikan ya, ketika Rasulullah ingin menikahkan Fatimah, itu yang datang pertama sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi Rasulullah dengan bahasa sopan menolak. Datang kemudian Umar bin Khattab. Semuanya agamanya bagus dan bahkan punya kelebihan masing-masing. Abu Bakar orang kaya, Umar separuh hartanya juga ya, untuk Islam. Tapi Rasulullah ingin ternyata Fatimah dinikahkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Semuanya, tiga-tiganya ini tetap agamanya bagus, ya, akhlaknya bagus. Dan Ali bin Abi Thalib sama, ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, jamaah Fast TV, ukuran bagi laki-laki yang datang kepada calon wanita itu ini ukurannya. Nah, terus kenapa Rasul tidak menyebutkan masalah harta dan kekayaan, pekerjaan? Itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Otomatis. Karena gini, kita juga harus meyakini sebagaimana sabda Rasul tentang seekor burung. Kalau kalian memang betul bertawakal, tawakal itu adalah berusaha, ikhtiar mencari pekerjaan, kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana seekor burung itu. Pergi pagi lapar, pulang kenyang. Dan itu tanggung jawab laki-laki. Laki-laki jangan modal dengkul. Gak boleh itu modal dengkul, aku nikahin tapi dengan dengkul ora oleh. Harus berjuang, harus bekerja berapapun yang dimiliki. Dan Fatimah tidak pernah mengeluh. Keluarga ini, keluarga anak pejabat ini, Ali bin Abi Thalib, Fatimah nggak punya pembantu. Ya, tapi luar biasanya di situ, walaupun dengan ya kecukupan rezeki yang Allah berikan, mereka masya Allah warga yang langgeng dan bagus. Nah, ini kan menjadi kriteria bagi ya para
wanita ketika datang laki-laki itu. Syukur tentu kalau ganteng, oke, alhamdulillah keturunannya bagus ya sama. Kemudian dia kaya sama, ini sama sebetulnya. Tapi kata kuncinya tetap pada masalah agama yang bagus itu. Jangan sampai Anda datang calon laki-laki cuma kaya doang tapi nggak pernah sholat, nggak bisa. Kaya doang tapi syirik kepada Allah nggak bisa. Keturunannya bagus, masya Allah. Pekerjaannya malah luar biasa, tapi dia durhaka kepada orang tua nggak bisa. Ya, karena kan pernikahan itu sebagai kita sebutkan menggabungkan dua keluarga besar. Ya, itu masih yang luar biasa. Ini diantara kriteria yang mencari calon pasangan wanita, atau juga sebaliknya wanita ketika datang orang yang meminang, lihat dulu agamanya, dan insya Allah ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Nggak, Ustaz. Ini nampaknya menarik sekali dan kembali membuka hal yang mungkin selama ini menjadi hal yang terlupakan ya, terutama bagi anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup. Hanya sekedar cantik doang atau pinter akademiknya gitu. Tapi terlupa bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, seperti itu. Dan semoga ini semua menjadi insight baru, menjadi hal yang menjadi hal yang oleh kita semua itu perkara diseriusin dalam memilih istri pasti dan suami. Ya, coba Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi obrolan kita, demikian tadi bahasan terkait dengan kriteria mencari pasangan yang sesuai syariat itu seperti apa. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan pekan depan terkait dengan apa, ditunggu saja. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya, dan kita akan bertemu lagi pekan depan. Insyaallah. Terima kasih atas kebersamaannya jamaah Fast TV. Semoga kita bisa terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita tutup kajian sore hari dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang Sustri pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.